Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, mari kita awali majlis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang amat mulia dan berkah ini, kita akan bahas tentang hubungan hutang piutang antara orang tua dengan anak kandung. Jadi hutang piutang antara orang tua dengan anak kandung. Nah, ini termasuk kajian yang perlu kita ketahui, karena di dalam rumah tangga itu seorang anak biasa meminjam uang ke orang tua setelah anak ini dewasa atau mandiri. Jadi kalau dia laki-laki, sudah punya istri, sudah punya anak, terus datang ke rumah orang tua meminjam uang. Ada 20 juta, 10 juta, 30 juta. Iya apa tidak? Copek lagi orang Pak. Coba angkat tangan yang utang ke orang tua belum dibayar. Banyak ini. Ya pinjam 10 juta, ya pinjam 20 juta. Karena orang tuanya itu dikatakanlah berduit lah. Ya. Jadi status anak posisinya berhutang dan orang tua memberikan hutang. Hutang yang dimaksud di sini adalah hutang yang memang selayaknya menjadi hutang. Yang selayaknya secara patut menurut adat menjadi hutang. Nya dulu anak gue pinjam 2.000, 1.000, 5.000 itu tidak balik-balik lah. Atau beda tuh. Beda. Yang tidak bukan itu, yang memang jumlahnya dianggap hutang. Seperti 50 juta. Itu kan hutang tuh kan. Jadi atau 5.000. Ini tidak balik-balik lah. Nah, mungkin 500.000 di keluarga tertentu anak pinjam dulu ya, pinjam tapi sama dengan minta. Tapi di keluarga tertentu 500.000 memang banyak kan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah seorang anak yang pinjam uang ke orang tuanya, berhutang dan angkanya umpamanya katakan 50 juta. Bu, oh bu, biasanya kalau ada anak pinjam duit ke orang tua katakanlah 50 juta. Bagi yang menengah ke atas, contoh ya, contoh. Anaknya ada 5 orang. Satu orang pinjam 50 juta. Kira-kira dikasih tahu nak ke anak yang lain? Ayo. Didiam-diamkan atau diberitahu? Kalau diberitahu, aminnya pula yang lain itu ya. Marah orang tua sendiri main diam-diam. Ini kita bahas nih. Dalam kajian fikih kita, ya, hutang piutang itu tetap dianggap hutang. Nah, pembahasan kita dalam kajian hukum keluarga adalah bagaimana seandainya sampai meninggal dunia hutang itu belum dibayar. Lah meninggal ayahnya tadi hutang belum dibayar. Itu namanya piutang mayit. Piutang itu adalah aset mayit, duit mayit yang ada sama orang. Itu termasuk piutang yang itu dikumpulkan masuk bagian dari waris. Kalau mayit yang berhutang ke orang,
Nanti akan ada ketentuan Mim An-Nisa ayat 11. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audait. Apabila ada mayit wafat, maka harta yang dimiliki oleh mayit itu dianggap masih milkul mayit, masih milik mayit. Tidak boleh kita ganggu ambil. Tidak boleh itu, mesti amanah. Ambil BPKB, ambil surat tanah, ambil emas. Tidak boleh, amanah. Masa mayit wafat masih disebut harta milik mayit? Iya. Sampai kapan tuh Ustadz? Sampai dibayarkan hutang piutangnya dan dilunasi wasiatnya. Kalau hutang piutang sudah lunas, wasiat sudah ditunaikan, barulah nanti harta ini menjadi milik ahli waris secara berkelompok sebelum dibagi. Ya. Nanti ditetapkan bagian-bagiannya. Sekarang ada anak kandung, dia 5 orang adik-beradik, 1 orang anak kandung meminjam uang 50 juta. Tidak dibayar-bayar. Bukan tidak, belum dibayar-bayar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sejak emas 1.200.000 sampai emas 2.200.000. Nah, sudah 10, 15 tahun belum dia bayar-bayar. Nah, bagaimana menghitung duit yang 50 juta tadi, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini pernah kita bahas di beberapa bulan yang lampau ini, tapi kita kokohkan karena masih ada pertanyaan seputar itu. Nah, terus bagaimana seandainya kalau orang tua mengikhlaskan? Udahlah nak, ibu tengok atau ayah tengok, engkau nampaknya tidak bisa bayar nampaknya nih. Nah, kalau begitu ayah ikhlaskan sajalah, tak usah diganti. Sonang hati anak, rupa anak itulah yang ditunggu-tunggu saja dulu rupanya. Itulah yang ditunggu. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Nah, keadilan. Apa itu keadilan? Kalau tidak kita zalim. Kalau ibu atau bapak mengatakan kepada anak tadi, tidak usah engkau bayar lagi, berarti ibu mengikhlaskan, ibu telah menghibahkan 50 juta rupiah duit ke anak. Konsekuensinya apa? Kalau ibu punya ompe anak, 1 anak sudah dihibahkan 50 juta, berarti anak yang ketiga-tiganya itu mesti dapat 50 juta. Nah, itu konsekuensinya. Kalau tidak zalim. Kenapa 1 anak dikasih 50, terus anak yang kedua, ketiga, keempat gimana? Mesti dapat 50, 50, 50. Kan payah jadinya kan? Kalau tidak kita tidak adil namanya. Tidak bisa membiarkan aja utang begitu. Oh, yang lain kaya hidupnya Pak. Tidak peduli. Yang penting bagian anak kalau 1 dapat 50, yang nomor 2, 3, 4 mesti dapat 50. Nah, kan payah jadinya. Karena ini harta loh, bukan perkara main-main. Bapaknya mengikhlaskan 50 juta. Kalau bapaknya mengikhlaskan 50 juta, berarti kan 1 anak dapat duit 50 juta. Anak yang lain masih dapat. Ya. Anak lain masih dapat 50. Itu kan pemberian harta 50 juta ke anak intinya kan. Bedanya anak sudah ngambil jauh-jauh hari. Nah, sekarang itu konsekuensi kalau kita mengikhlaskan. Nah, bagaimana kalau kita wafat? Sampai ayah atau sampai ibunya wafat, 50 juta itu belum juga dibayar. Nah, maka apa yang terjadi? Ketika terjadi pembagian harta waris,
maka 50 juta itu dianggap bagian dari waris. Pak, kalau seandainya masing-masing anak dapat harta waris 100 juta, 100 juta, maka untuk anak yang minjam duit ini tinggal lagi 50 juta untuk dia. Karena 50 jutanya sudah diambil. Nah. Kalau tidak nanti terjadi ketidakadilan dalam pembagian. Pertanyaan saya, biasanya seorang ayah, biasanya seorang ibu, kalau ada satu anak meminjam 50 juta, dia diam-diam. Jangan kasih tahu ke yang lain ya. Iyalah Pak, iyalah Mak. Nah, kita kira-kira kalau kita wafat, yang tahu hutang 50 cuman kita yang wafat dengan dia. Kira-kira anak nih dikasih tahu enggak ke saudara yang lain tuh? Anak kan itu lah dikasih tahunya. Bodoh namanya tuh. Apalagi bilang jadi begitu. Nah, cuman ternyata orang tuanya itu pintar. Dia sudah buat catatan di box kotak surat menyuratnya, tertanda kwitansi untuk abangmu 50 juta. Nah, ini kan bisa menjadi konflik. Ternyata abang lah ambil pitiaya 50 juta 10 tahun. Enggak tahu kami ya. Nah, kan gitu lagi. Ini masalah. Nah, karena meninggalnya mayit bukan berarti utang piutang selesai. Enggak. Kecuali apa kredit rumah dengan mobil ke bank. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalau ingin lunas hutang-hutang ini cepat itu jalan keluar lagi. Ya Pak Kawi. Wafat awak lunas tuh. Lunas. Cuma ya hutang lunas laki nak ada lah itu masalahnya. Ya kan. Mana ibu mau? Suami tetap ada hutang tetap atau hutang tidak ada suami juga tidak ada? Deh payah pilihan lagi ya. Maunya suami ada, hutang tidak ada. Setidak-tidaknya Bu, suami ada, hutang ada, biarlah. Kan yang bayar kan cuma suami kan. Jadi kan ada saya cerita dulu sini, ada ibu-ibu. Mungkin saya ceritakan di sini. Bekeras dia Pak. Dia punya mobil harganya 120 juta. Awak jual mobil ini Bang. Wah ambil mobil terbaru. Mobil awak dijual cuma 120. Jadikan itu DP Bang. Ambillah mobil yang harga-harga di atas 500 juta. Per bulan sekitar 7.400.000. Dibayar oleh suaminya. Waktu ke showroom, istrinya berkeras. Kalau mobil ini mesti atas nama saya, BPKB. Atas nama abang aja lah. Enggak. Sekali ini bang atas nama saya. Suaminya karena segan bertengkar-bertengkar, iyalah. Ambil KTP, kasih sama orang leasing. Nah, kasih leasing. Hasil dalam BPKB, Ibu Nurmiati Nur. Di BPKB. Senang hati ibu nih. Diansur. Baru 4 kali ansur, meninggal suami. Lunas enggak mobil tuh? Kenapa enggak lunas? Atas nama Nurmiati Nur. Maka ibu-ibu gue pintar. Kalau kredit mobil lebih atas nama suami. Tapi kalau cash, atas nama ibu, nah apa tuh dong? Ya kan? Nah lanjut kita ke kaji tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan hutang anak kepada orang tua setelah orang tua wafat dianggap sebagai waris. Itu clear. Ulama ittifaq berpendapat bahwa hutang piutang tadi tetap menimbulkan konsekuensi hukum dengan dihitung sebagai waris apabila masing-masing ahli waris tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, nah begini, nak, ya, wahai anak-anakku, ini di hari raya nih, ini abang kalian dahulu berhutang kayak 50 juta.
untuk menyekolahkan anaknya masuk ini, dan itulah. Jadi sampai kini abang kalian tidak bisa bayar 50 juta. Apa pendapat kalian tentang abang kalian berhutang ke ayah? Kita ikhlaskan atau tetap ayah tagih? Karena konsekuensinya kalau diikhlaskan, otomatis yang lain tidak akan dapat. Oh, tidak bisa ya. Kalau abang berhutang 50 juta, kami berhutang pula 50. Ya kan? Tetapi kalau yang mengatakan mengikhlaskan ada masalah, berarti dia melakukan pemutihan. Besok ketika ayahnya wafat, yang 50 juta tidak lagi dianggap bagian dari waris. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian, pengantar sekitar 20 menit sebelum Isya. Kita masih ada sekitar 20 menit lagi waktu Isya. Sebelum saya tambah penjelasannya, kita buka dulu tanya jawab kepada Bapak Ibu supaya majelis ilmu kita ini lebih hidup suasananya. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tunggu sebentar Pak. Orang tua. Nah, sekarang ada orang tua yang berhutang ke anak. Nah, tengok dulu hutang. Memang patut menjadi hutang. Memang patut menjadi hutang. Tidak perkara-perkara yang sifatnya harian. Contoh, pinjam pitina untuk beli beras ayah. Itu jangan anggap utang tuh. Karena menafkahi orang tua adalah kewajiban dari anak. Umpamanya, nak, pinjamlah duit kalian dulu 50 juta. Ayah nak mengganti mobil. Nah, kan gitu. Sekarang wafat ayahnya. Maka itu sama saja dengan hutang ke orang lain. Tetap bayar dulu. Jadi begitu mayit wafat, mayit meninggalkan harta, baru dulu hutang-hutang nih. Termasuk hutang ke anak. Keluarkan dulu. Hutang. Jadi antara orang tua dengan anak, kalau dia hutang, selamanya tetap dianggap hutang. Kecuali perkara-perkara yang pokok. Bapak Ibu, seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya apabila ayah ibunya tidak bisa menafkahi diri sendiri. Menafkahi ayah ibu kewajiban bagi anak. Apa dalilnya? Dalilnya karena faktor nasab. Jadi karena faktor nasab, seorang ayah wajib menafkahi anaknya. Karena faktor nasab, seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya apabila ayah ibunya tidak bisa menafkahi diri sendiri. Nah, kalau perkara itu perkara nafkah, tidak boleh dimasukkan dalam kelompok utang. Contoh, ayahnya tinggal bersama dia. Dihitungnya makan pagi 10.000, makan siang 10.000. Sejak 10 tahun ayah tinggal sama kami, diperkirakan ada 120 juta. Kini ayah mati, keluarkan itu dulu. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tapi kalau di luar nafkah, seperti nak ganti mobil, atau keluar nafkah, itu dihitung. Utang. Bayar dulu. Cukup, Pak, silakan. Ya. Ya, penyelesaiannya hitung berapa pinjaman ke ibu. Dibuat pernyataan berapa? 20 juta, 10 juta, hitung. Dan itu nanti bagian dari waris. Bagian dia akan dikurangi kalau sepatutnya dia dapat 100 juta, karena 20 juta dipinjam dari orang tua dibalikkan, maka bagiannya tinggal 80 juta lagi, 20 juta dianggap bagian dari hutang. Oh, enggak bisa, itu kan ketetapan. Terima tidak diterima, ya bisa saja dia tidak terima ya. Tapi kan ini persoalan hak kita atau tidak hak.
Ya. Bisa saja nanti di keluarga-keluarga besar dia minjamnya 2M, 3M. Ya penyelesaiannya pengadilan. Tapi kalau yang dibicarakannya cuman duit 700.000, 1.500.000, jangan ke pengadilan pula lagi yang seperti itu. Itu akan membiayai bayar. Itu harus dilakukan pencerahan, Pak. Tidak bisa. Apabila hutangnya itu bisa diketahui. Dia kan kalau seseorang wafat kan ada dua, Bu. Ada piutang. Yang piutang ini kan tidak terlalu berat betul lah ya. Yang berat itu kan hutang. Hutang mayat. Jadi piutang. Jadi begitu mayat wafat, maka piutang-piutang itu dianggap bagian dari waris. Dianggap bagian dari waris. Walaupun nanti ada satu anak pinjam duit 50 juta. Tidak bisa dia bayar cash, tidak apa-apa. Nilainya aja kita hitung dulu. Ya, nilainya kita hitung. Ya begitu Pak ya. Nah, kalau ada, silakan ya Ibu yang di belakang. Sebentar Ibu yang di belakang dulu Pak. Ya silakan. Boleh saya berdiri? Boleh. Dia kalau berdiri ini, gunanya siapa yang tidur dapat nilai C, itu ajanya. Silakan Bu. Ada mic ya. Harta apa Bu? Hibah. Kalau dia hibah, ibu ketika ibu masih hidup, itu tidak terjadi 2:1 sama. Jadi kalau anak laki-laki dapat 20 kali 30 tanah, yang perempuan tetap 20 kali 30 sama. Apakah dia laki-laki perempuan, besar atau kecil, mesti sama. Jadi Pak kalau nak mambai tanah ke anak, umpamanya ada anak awak kol mau menikah. Lah menikah punya anak. Ulun biar rumah, rencananya nak biar rumah. Udahlah nak, ini di rumah ayah aja, di tanah ayah ini 20 kali 30 untuk kalian. Kasih nak apa-apa, itu hibah. Tetapi hati-hati Pak, ternyata kita masih punya anak TK. TK kan, dia butuh tanah apa tidak? Tetapi ingat, walaupun dia masih kecil, kuota 20-30 harus sudah disediakan. Ya kan? Jangan abai, zalim namanya, walaupun dia nak menuntut. Nah, karena nanti di kemudian hari, begitu 15 tahun akan datang, abang dapat tanah ya dari ayah dulu 20-30. Iya, kami kok tidak dapat. Nah, kami kita dia. Maka ibu mesti sediakan. Walaupun dia masih kecil. Jadi tidak perlu 2:1. Ya Bu ya. Dengan catatan Bu, kalau kita menghibahkan sesuatu ke anak, langsung objeknya, surat-suratnya pindah atas nama anak. Tidak boleh. Ini rumah, ini ruko, nanti. Tapi belum balik nama ke anak. Itu tidak hibah namanya itu. Itu namanya icak-icak namanya. Dia mesti objeknya pindah. Ya Bu ya. Mantap. Silakan Pak. Yang Bapak ini dulu, yang sebelah kanan. Nah. Jadi begini. Bedakan nafkah dengan hibah. Kalau nafkah, hukumnya wajib dan diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Anak yang sekolah di SMP negeri, SMP IT beda dulu. Anak yang sekolah di Fakultas Kedokteran itu per bulan 20 juta. Hampir 7 juta tuh dalam 2 tahun awak mengeluarkan kebutuhan anak. Beda dengan anak yang kuliah di Fakultas Hukum umpamanya. Jadi kalau nafkah itu diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Boleh jadi anak itu yang besar kecil. Termasuk anak yang sakit Pak. Ada anak satu sakit, tidak bisa ke dokter umum, dia ke dokter spesialis. Jadi kalau 5 anak kita, maka pasti 5 anak ini kebutuhannya beda-beda. Dan kita memberikan nafkah ke mereka berdasarkan kebutuhan. Itu nafkah. Tapi kalau hibah tidak. Hibah itu berdasarkan keinginan kita. Beda itu hibah dengan nafkah. Kalau hibah itu tidak berdasarkan kebutuhan. Kita saja yang berinisiatif menyerahkan aset kita ke anak. Nah, karena kita yang berinisiatif menyerahkan aset ke anak,
maka jumlahnya mesti sama. Untuk menunjukkan keadilan, kita nak menengok dulu background mereka. Ada yang miskin, ada yang kaya, itu kan urusan mereka. Yang penting tugas kita sudah kita berikan berdasarkan keadilan kita jumlahnya sama. Itu beda hibah dengan nafkah. Nanti ada istilah nafkah, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, ada wasiat, ada waris. Macam-macam ini akan berbeda modelnya. Itulah beda nafkah dengan hibah. Nah, sekarang ada anak berutang ke orang tuanya. Sampai orang tuanya wafat, dia tak membayar. Itu tidak jadi persoalan. Yang hutang tetap dianggap hutang. Oh, dia orang miskin, Pak. Siapa yang menjamin saudara yang lain jauh lebih miskin dari dia? Tetap dianggap hutang. Dia kan tidak bisa bayar, Pak, kan sekarang. Setahun akan datang, 5 tahun akan datang. Kecuali nanti kalau saudara kandungnya itu mengikhlaskan, ya tentu itu yang kita inginkan. Nah, tapi kalau dia menganggap utang, tetap utang. Tidak bisa. Ini persoalan, ini bukan persoalan subjektif suka atau tidak suka. Atau hibah dengan tidak hibah. Ini persoalan utang tetap dianggap utang. Nah, kembali ke nafkah. Nah, nafkah ini, Pak, jadi ada orang tua lah hampir menyekolahkan anak 2 miliar. Ada orang tua menyekolahkan anak hanya 20 juta. Nah, terus begitu orang tua ingin membagi tanah 20 kali 30, kata ayahnya, ini kejadian nih. Kejadian di Pekanbaru. Apa kejadiannya? Anak yang sudah banyak menghabiskan duit orang tua karena kuliah, tidak dikasih oleh ayah tanah 20 kali 30 doh. Ya, mano tanah untuk ambo 20 kali 30, yang lain dapat. Kamu tidak dapat lagi. Karena menyekolahkanmu banyak dapat duit, habis duit ayah. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Duit ayah banyak habis kemarin, itu nafkah. Ada di Tangkerang, Pak. Nyompe adik-beradik. 3 dapat tanah 20 kali 30. Jadi yang soang enggak? Yang soang ke? Yang satu orang nih sering berjalan ke rumah kakaknya yang bertiga nih. Enaklah kalian ya, dapat tanah dari ayah bisa buat rumah. Saya tinggal di asrama terus. Rupanya yang satu nih kerja di baju berdinas nih. Tinggal di asrama. Kenapa dia tak dapat? Kata ayahnya, menyekolahkan kamu sampai baju dinas nih, habis tanah ayah 1 hektar. Nah, kemudian kita jelaskan, habisnya tanah ayah untuk menyekolahkan anak itu nafkah. Tidak boleh berpengaruh kepada hibah. Keren. Itu Pak ya penjelasannya ya. Lagi silakan Pak, ada tambah. Ya. Ya, tidak. Nafkah. Ya. 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 Pak, satu lagi, bisa nak kita jamin? Iko anak 1, 2, 3. Nak 2 kayo, 1 direktur perusahaan di bank, 1 lagi kerja luar negeri, yang 1 susah. Kita kasih, yang ini kita kasih 50 juta, yang 2 tidak. Kalian tidak ayah kasih ya, kalian kan hidup kalian senang. Ini abang kalian hidupnya susah 50 juta. Apa jawab anak? Hidup kami senang karena kami ya. Pemberian ayah itu beda pula tuh katanya. Karena tidak bisa mengukur anak itu kaya, kita kena tahu hati anak.
Kita aja yang memandang dia kaya. Tapi orang kaya ini dia masih butuh apa tidak? Kan beda. Nah, jadi ada kasus ini. Kakak paling kandung, kakak paling tua ini kerjanya serabutan-serabutan, Pak. Ini pernah kami ceritakan dulu nih. Serabutan-serabutan, nih duit payah, anak ompek. Rumah kos pindah-pindah. Anak yang paling kete, adik yang paling dua sukses. Hebat. Punya rumah, punya mobil, punya usaha. Tiba-tiba ayahnya dapat apa nih, Pak? Dapat ganti rugi jalan tol. Nah, 1 M. Oleh ayahnya, dibaginya anaknya 200 juta. 200 yang abang yang paling payah, yang nomor 2, nomor 3. Tetap dibagi. Tiba di nomor 2, nomor 3, terkejut anak yang berduit ini. Ya, apa ya kasih juga kami 200 juta? Kami udah cukup untuk kami nih ya. Yang katanya, yang jelas ayah serahkan ke kalian. Mau susah hidup kalian, mau senang, yang jelas ayah sudah serahkan 200 juta. Ya, yang abang gimana ya? Maksudnya yang abangnya hidup payah nih. Tetap ayah kasih 200 juta. Ya, beginilah ya. Setahu kami, abang dulu itu kuliah. Tapi karena membantu ayah paiba belok menggaleh, tidak jadi kuliah untuk menyekolahkan kami berdua. Kami sekarang sudah jadi orang, kami sudah punya pendapatan bagus, jatah yang 200 juta bagian kami serahkan ke abang. Itu baru mantap. Itu baru sorga tuh. Tapi kalau, ya, abang dapat berapa ya? Abang kalian payah duitnya nak. Ayah kasih 300 juta. Kalian dapat 50-50. Ya, kalau kami agak senang hidup kami, ini karena kami pandai ya. Yang pemberian ayah tuh beda pula tuh katanya. Langsung stroke kita dibuatnya nih ya. Jadi untuk sementara, yang namanya hibah, angkanya dulu kita anggap sama. Karena mensubjektifkan anak payah. Ada anak yang kadang-kadang kita anggap dia tidak butuh uang. Ternyata, butuh. Ada anak, kalau wak beroleh, suka tidak membungkus. Kalau ada beroleh, suka tidak bungkus sambal pulang. Ada kan? Ada anak ompek, yang 3 membungkuskan. Yang ciek, anggap dia banyak piti, kayo, tidak perlu, tidak membungkuskan. Ibu hati. Nah, kan seperti itu kan. Allahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh lah, yang tidak mengukur sesuatu dengan uang. Terakhir, Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang atas nama jawabannya semuanya masuk dalam ahli waris. Masuk dalam
konsep ahli waris karena tidak mungkin memberikan satu perusahaan ke anak, anak lain tidak dapat. Itu tidak mungkin. Bahkan nanti Pak, kalau ada hibah orang tua yang tidak adil, ada hibah orang tua. Jadi ketika orang tuanya masih hidup, ada hibah yang tidak adil. Dari mana tahunya tidak adil? Salah satu ahli waris menuntut. Maka hibah tadi dikocok ulang semua balik. Dianggap waris. Itu kalau sampai ke pengadilan. Jadi boleh jadi nanti hibah itu adalah siasat menggelapkan untuk memberikan satu ahli waris yang lain tidak. Jadi hibahnya hati-hati. Ada hibah ini tujuannya tidak baik. 4 orang anak, kemudian ada orang tua yang sayang ke satu anak ini dapat yang lain tidak. Atau satu anak lebih banyak yang lain tidak. Bercepat-cepat ketika masih hidup dipindah namakan. Wah. Itu tidak, nanti ketika wafat akan terbaca. Hibah-hibah yang tidak adil ini, pertama mengakibatkan konfliknya di antara anak-anak, kedua nanti hibah itu akan dihitung ulang semua sebagai waris. Dari mana kuncinya kita tahu Ustaz? Nanti kalau ada anak yang mengajukan gugatan. Jadi atas nama siapapun itu barang tidak jadi ukuran Pak. Maka pengajian kita ini gunanya bukan untuk menembak-nembak orang ya. Itu tidak ada, jangan. Kita bukan metong-otong orang, tidak nih. Tujuan kita supaya kita sebagai orang tua berhati-hati agar kesalahan-kesalahan yang terjadi jangan terulang. Itu maksudnya kajian kita nih. Silakan Pak. Ada pondok pesantren nih Bu, include laundry dengan masak 2 juta sebulan. Iya apa enggak? Ada pesantren nih enggak include laundry dengan makan. Cuma 7 hati sebulan kan. Beda apa enggak tuh? Karena nafkahnya beda. Anak ada kuliah di UI, UKT-nya dapat 50 juta sebulan. Ada anak kuliah di UIN, UKT-nya 3 juta sebulan. Beda apa enggak? Beda. Awak punya anak kuliah luar negeri. Kuliah di Yordan, kuliah di Madinah beda. Kalau di Madinah, anak ini dapat beasiswa. Kita hanya ngirim duit jajan sebulan 2 juta tambahan. Yang di Yordan, itu nilai kursnya tinggi. Sebulan hampir 7 juta. Beda apa enggak? Kita memberikan berdasarkan kebutuhan, itu nafkah. Dan nafkah ini tidak boleh berpengaruh kepada hibah, berpengaruh kepada waris. Tidak boleh salah satu anak nanti ngomong, Bang, abang tidak dapat waris saya lagi bang. Karena waktu abang kuliah, banyak duit ayah habis. Tidak boleh. Karena itu nafkah. Dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Tidak. Nafkah itu berdasarkan kebutuhan. 10 anak, 10 beda biaya tuh. Ada anak karena pintar, begitu masuk SMA aja dapat beasiswa. Begitu kuliah, full beasiswa. Begitu tamat, dapat kuliah ikatan dinas. Hampir kita nak mengeluarkan uang. Ya kan? Ada anak sejak kuliah, banyak duit. Habis. Ya itulah nafkah. Kita keluarkan berdasarkan kebutuhan. Itu saja nah pengajian kita. Nah. Ya. Ikut terakhir, ikut lah 2 terakhir loh. Nah, kan kalau soal hutang piutang di bank kan itu sudah pada bab fikih muamalah. Tentang bab akad dalam muamalah. Kita pakai akad apa ya? Apa akadnya? Ijarah, musyarakah, mudharabah. Itu sebenarnya di luar dari kajian waris.
Nah, nanti dalam akad-akadnya itu, Bapak Ibu sekalian, kalau bank itu kan diasuransikan. Diasuransikan. Jadi kita ini yang berasuransi siapa ya? Kita. Jadi kalau utang kita 300 juta, maka kita akan dimasukkan asuransi yang ukuran utang kita. Kalau kita mati, leasing dapat duit lagi. Mana ada orang mau duitnya hilang begitu aja. Maka bapak saya, ambo biar asuransi kok hanya tompek ribu, apa kok 2 juta 2 kok beda asuransi wak tompek sama? Beda lah, jumlah utang awak beda, tentu beda hasilnya. Ya kan? Sama. Itu muamalah biasa itu ya. Nanti akan ada akad-akad kredit yang dibolehkan, ada yang tidak. Kita tengoklah nanti. Itu babnya bab fikih muamalah. Ya Bu ya. Ya. Cuman orang bank itu diperkirakannya kalau kita wafat maka duitnya kembali. Tidak itu aja. Ada utang yang kalau wafat tidak kembali, ada. Kalau pinjam duit di koperasi dengan harga 50 juta kan tetap jadi utang karena tidak diasuran. Dan biasa orang koperasi tanya, asuransi Pak enggak katanya itu ya. Ya demikian. Ya Bapak Ibu ya. Jadi begini, akhirnya apa kesimpulan kaji kita adalah ternyata kalau sudah terkait persoalan harta, dia tidak bisa habis dia. Ya silakan Pak Napa Pak, silakan. Komunitas pengusaha anti riba. Ya. Ya. Tidak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya harus kita dudukkan ini ya. Soal riba ini kan terjadi ikhtilaf. Apakah cicilan itu identik dengan riba? Apakah seluruh transaksi-transaksi yang kita lakukan ini semuanya riba? Apakah bank itu identik dengan riba? Apakah kredit motor identik dengan riba? Tunggu dulu, kita tengok cara prosesnya. Nah, sekarang ini kalau di kita kan ada namanya BRK Syariah. Nanti ada BCA Syariah. Ada Bank Mandiri Syariah. Tapi jadi BSI sekarang ya, BTN Syariah. Yang syariah ini nanti akan ada Dewan Pengawas Syariah. Apa yang Bapak lakukan tadi itu tidak masuk bagian dari riba. Tidak masuk itu. Karena Bapak termasuk orang yang menyelamatkan orang dari riba. Kan Bapak lunasi 4 bulan itu kan. Kemudian diansur ke Bapak. Bapak anggap habis atau ngansurnya ke Bapak? Berapa bulan lagi tinggal kredit motornya? 6 bulan itu Bapak tutup. Ya tidak masalah, kan membantu menyelesaikan dia dari riba sebenarnya. Nah, jadi Bapak sekalian, hati-hati dengan konsep menyebut sesuatu itu riba supaya tidak semua transaksi-transaksi itu terhitung riba. Karena nanti akan jadi korban. Ya. Akan jadi korban pendapat-pendapat nanti yang tidak pas. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan di waktu yang amat berharga ini, dan memang waktu kita terbatas. Pengajian kita ditujukan untuk supaya sebagai orang tua tidak keliru di kemudian hari soal harta. Ya. Awaklah wafat dia jadi masalah kan. Itulah mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Kita sholat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.